Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizul. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Oke, baiklah. Saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan Bapak Abdul Rahman MPD, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang bermateri Manusia, Agama, dan Islam. Manusia, agama, dan Islam merupakan masalah yang sangat penting, karena ketiganya mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan generasi yang akan datang, yang tetap beriman kepada Allah dan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual yang sesuai dengan agama-agama samawi atau agama yang datang dari langit atau agama wahyu. Selanjutnya manusia. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain Al-Insan, Al-Na'as, Al-Ab, dan Bani Adam, dan sebagainya. Al-Insan berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Al-Na'as berarti manusia atau jamak. Namun dalam Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya hakikat. Hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai selama hidupnya. 4. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. 5. Suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan keterdugaan dengan potensi yang tak terbatas. 6. Makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Yang terakhir, makhluk yang berpikir. Selanjutnya agama. Agama adalah sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang maha kuasa, menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, baik kehidupan manusia, individu, maupun kehidupan masyarakat, baik kehidupan material maupun kehidupan spiritual, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukrawi. Agama menurut bahasa Sanskerta, agama berarti tidak kacau atau tidak gama. Selanjutnya kacau. Dengan kata lain, agama merupakan tuntunan hidup yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik datang dari luar maupun datang dari dalam. Tantangan dari dalam berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Syarat beragama atau syarat-syarat agama, percaya dengan adanya Tuhan, mempunyai kitab suci sebagai pandangan hidup umat-umatnya. 3. Mempunyai tempat suci. Selanjutnya mempunyai nabi atau orang suci sebagai panutan. Selanjutnya mempunyai hari raya keagamaan. Selanjutnya fungsi agama. Sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Selanjutnya mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Selanjutnya merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah, pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan, pedoman perasaan keyakinan, pedoman keberadaan, pengungkapan estetika atau keindahan, pedoman rekreasi dan hiburan, memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Yang selanjutnya karakteristik agama. Karakteristik agama dalam kehidupan manusia seperti halnya bangunan yang sempurna, seperti dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau adalah penyempurna bangunan agama Tauhid yang telah dibawa oleh para Nabi dan Rasul sebelum kedatangan beliau. Layaknya sebuah bangunan agama pun harus memiliki rangka yang kokoh, tegas, dan jelas. Rangka yang baik adalah rangka yang menguatkan bangunan yang akan dibangun di atasnya, memiliki ukuran yang simetris satu sama lain, komposisi bahan yang tepat karena berperan sebagai penopang.
Oleh sebab itu, kerangka harus memiliki luas yang cukup atau memiliki perbandingan yang sesuai dengan bangunannya. Itulah sebaik-baiknya agama. Dengan demikian, agama pada dasarnya berperan sebagai pedoman kehidupan manusia untuk menjalani kehidupan di bumi. Manusia akan kehilangan pedoman atau pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia bila tidak berpedoman pada agama. Dewasa ini agama mengalami beralih dan berpedoman kepada akal logikanya. Padahal akal dan logika manusia memiliki keterbatasan, yaitu keterbatasan melihat masa depan. Sedangkan agama telah disusun sedemikian rupa oleh Sang Pencipta agar menjadi pedoman sepanjang hayat manusia. Akibat dari sekularisme ini menimbulkan gaya hidup baru bagi kaum muslim, yakni gaya hidup hedonisme dan pragmatis. Selanjutnya Islam. Islam adalah suatu sistem ajaran ketuhanan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada umat manusia dengan wahyu melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama yang datang dari Tuhan yang menciptakan manusia, sudah tentu ajaran Islam akan selaras dengan fitrah kejadian manusia. Fitrah dalam arti tabiat alami manusia. Kata Islam berasal dari kata Islama. Aslama, yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu sekian dari saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.